Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan asesmen kepala madrasah sampai nomor 20. Seorang kepala madrasah telah selesai mensupervisi Bu Anis. Hasil rekapitulasi skor menunjukkan nilai Bu Anis adalah 96, yang dikategorikan amat baik. Dengan satu catatan, dilanjutkan dengan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan kasus di atas, tindakan yang dapat dilakukan kepala madrasah terhadap Bu Anis adalah A. Memberikan penghargaan dan menjadi tutor sebaya bagi guru yang lain. Nomor 21. Bu Faza adalah guru di Madrasah Kafuaya. Pada bulan Juni, ia sudah memiliki perangkat pembelajaran seperti buku teks pelajaran, program tahunan, program semester, capaian pembelajaran, beberapa modul ajar, kalender pendidikan, daftar nilai, dan daftar hadir peserta didik. Akan tetapi, perangkat pembelajaran tersebut belum lengkap. Di antaranya program tahunan yang belum mencantumkan jadwal asesmen madrasah, modul ajar yang belum memuat rubrik penilaian, dan daftar hadir peserta didik hanya sampai bulan Mei. Kondisi ini mengharuskan kepala madrasah melakukan supervisi perangkat pembelajaran. Ini nomor 21. Sekarang nomor 22. Kepala madrasah sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang cepat dan bijak berdasarkan prioritas dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, terutama ketika anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana terbatas. Manakah dari situasi berikut ini yang seharusnya menjadi prioritas kepala madrasah? D. Perbaikan atap yang bocor di salah satu gedung kelas. Nomor 23. Seorang kepala madrasah telah selesai mensupervisi Pak Joko. Hasil rekapitulasi skor menunjukkan nilai Pak Joko adalah 76, yang dikategorikan cukup. Dengan beberapa catatan, dilanjutkan dengan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan kasus di atas, tindakan yang dapat dilakukan kepala madrasah terhadap Pak Joko adalah A. Memberikan pendampingan dan kesempatan untuk mengikuti diklat. Kita lanjut nomor 24. Bu Lina, kepala madrasah sejahtera, bersama Pak Andi sebagai wakil akademik menyusun jadwal pelaksanaan supervisi sebagai berikut. Pada hari Senin, Selasa, Rabu mungkin ini ya. Ini Selasa. Ya, Rabu. Nama guru Anur Salam Joko Susilo Budiarto. Mata pelajaran SKI IPA Matematik kelas ACF. Jam ke 123467. Fokus prestasi belajar, metode belajar, dan media belajar. Setelah jadwal pelaksanaan supervisi akademik disusun sebagaimana jadwal di atas, maka tindakan selanjutnya Bu Lina akan melakukan A. Identifikasi pendekatan dan teknik supervisi. Selanjutnya nomor 25. Pak Ali, kepala madrasah sejahtera, bersama Pak Humaldi sebagai wakil akademik menyusun jadwal pelaksanaan supervisi sebagai berikut. Ya, ini hampir sama dengan di atas. Setelah jadwal pelaksanaan supervisi akademik disusun sebagaimana jadwal di atas, maka tindakan Pak Ali selanjutnya melakukan identifikasi perencanaan supervisi akademik. Nomor 26. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sebuah madrasah, proses pengawasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tidak terbatas pada evaluasi akhir tahun saja. Sebaliknya, selama tahun ajaran berlangsung, satuan pendidikan secara rutin melakukan pemantauan dan penilaian internal untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai rencana. Pernyataan berikut yang bukan merupakan kegunaan dari hasil evaluasi mutu madrasah adalah E. Sebagai evaluasi kinerja guru dan mengambil tindakan tegas tentu jika diperlukan. Nomor 27. Bermula dari keprihatinan terhadap sampah tebu hijau yang tersebar di lingkungan dan polusi suara akibat kebisingan yang mengganggu konsentrasi belajar, Rian dan Cindy, dua siswa dari MAN 01, menggagas ide untuk memanfaatkan limbah ampas tebu
sebagai bahan peredam suara hingga mencapai standar produk yang diinginkan. Proses dari menemukan ide hingga mengimplementasikannya menjadi produk adalah salah satu ciri khas seorang wirausaha. Melalui ilustrasi ini, diharapkan kepala madrasah dapat mengembangkan unit usaha madrasah yang berbeda, unggul, menjadi pusat acuan dan berbasis kewirausahaan. Apa saja nilai-nilai kewirausahaan yang esensial yang dapat dipetik dari ilustrasi tersebut? C. Inovatif dan kreatif. Sekarang nomor 28. Pak Zaini sebagai kepala madrasah Joko Tarub telah merumuskan tujuan supervisi akademik yang akan dilakukan kepada guru di madrasahnya sebagai berikut. Ada nomor, nama, tujuan supervisi akademik, ada kriteria output. Berdasarkan rumusan tujuan supervisi akademik yang dirancang oleh Pak Zaini di atas, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan Pak Zaini adalah A. Mengidentifikasi perencanaan supervisi akademik. Ya, jawabannya. Nomor 29. Pak Asep sebagai kepala madrasah Ainul Yakin telah merumuskan tujuan supervisi akademik yang akan dilakukan kepada guru madrasahnya sebagai berikut. Ada nama guru, tujuan supervisi akademik, kriteria output. Berdasarkan rumusan tujuan supervisi akademik yang dirancang oleh Pak Asep di atas, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan Pak Asep adalah B. Menyusun jadwal supervisi akademik. Nomor 30. Pemanfaatan TIK dalam administrasi ketetausahaan madrasah dapat mengurangi penyediaan ruang penyimpanan fisik administrasi madrasah. Hal ini dikarenakan data tersimpan secara digital. Ilustrasi di atas mencerminkan manfaat penggunaan TIK dalam administrasi ketetausahaan madrasah pada aspek D. Efisiensi dalam penyimpanan dan pemulihan data. Nomor 31. Bu Dewi adalah guru geografi di Madrasah Mandala. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, Bu Dewi berupaya merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik dan mencantumkan kata kerja operasional seperti yang tercantum dalam buku paket yang dimilikinya. Suatu saat, Bu Dewi disupervisi oleh kepala madrasah. Apa yang dilakukan kepala madrasah terhadap Bu Dewi ketika menganalisis bahwa rumusan tujuan pembelajarannya merupakan tujuan yang tercantum dalam buku paket? Jawabannya adalah B. Memberikan pendampingan dan penjelasan bahwa tujuan pembelajaran bukan sekedar rumusan dengan kata-kata yang indah, tetapi harus dapat menjawab masalah pokok terkait dengan konsep yang ideal. Nomor 32. Hari ini kepala madrasah Sasodo melaksanakan supervisi akademik tentang proses pembelajaran. Jadwal supervisi akademik telah disepakati oleh guru dan perangkat pembelajaran sudah diperiksa. Hasil observasi pembelajaran menunjukkan sebagai berikut. Saat mengajar, terlihat guru kurang menguasai materi ajar. Beberapa peserta didik terlihat tidak antusias mengikuti pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan mengandalkan LKS dan dari penerbit. Kesimpulan, rencana tindak lanjut yang dapat diberikan kepada guru madrasah Sasodo tersebut adalah jawaban D. Mengajak guru studi banding. Nomor 33. Hari ini kepala madrasah Kalama melaksanakan supervisi akademik tentang proses pembelajaran. Jadwal supervisi akademik telah disepakati dengan guru dan perangkat pembelajaran sudah diperiksa. Hasil observasi pembelajaran menunjukkan sebagai berikut. Saat mengajar, terlihat guru kurang menguasai materi ajar. Beberapa peserta didik terlihat tidak antusias mengikuti pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan mengandalkan LKS dari penerbit. Kesimpulan rencana tindak lanjut yang dapat diberikan pada guru madrasah Kalama tersebut adalah C. Mengikuti pelatihan. Nomor 34. Seorang kepala madrasah telah selesai mensupervisi Pak Hasto. Hasil rekapitulasi menunjukkan skor Pak Hasto adalah 86 dengan kategori baik dengan beberapa catatan. Dilanjutkan dengan evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan kasus di atas, tindakan yang dapat dilakukan kepala madrasah terhadap Pak Hasto adalah A. Memberikan penghargaan dan kesempatan mengikuti diklat. Nomor 35.
Perkembangan kewirausahaan di era digital di masa 6 mencakup transformasi dalam cara dan model bisnis, khususnya dalam sektor produksi dan jasa. Mereka juga menerapkan pelayanan pendidikan yang terintegrasi dengan kewirausahaan, bertujuan untuk lebih dekat dengan orang tua siswa. Selain itu, mereka aktif dalam mengembangkan dan diverifikasi layanan, produk dan jasa baru yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, pengelolaan kewirausahaan di MAN 12 cenderung stagnan, fokus pada pencapaian efisiensi semata. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana analisis Anda terhadap situasi yang dijelaskan? D. Ketika MAN 12 mengalami kemunduran, MAN 6 justru giat dalam usahanya untuk transformasi internal, mencari akar permasalahan dengan menginspa. Nomor 36. Dalam pengelolaan madrasah, kepala madrasah melibatkan seluruh warga madrasah secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan pembelajaran di madrasah. Kepala madrasah juga memotivasi dan mendorong keterlibatan seluruh warga madrasah agar tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. Prinsip manajemen yang diterapkan oleh kepala madrasah pada ilustrasi di atas adalah A. Partisipatif. Nomor 37. Adaptasi terhadap perubahan dan kemajuan teknologi memunculkan berbagai pendekatan, seperti melakukan pekerjaan yang lebih mekanis, menggunakan mesin kecerdasan buatan atau AI, dan keterampilan khusus yang semakin menjauhkan kita dari alam. Selain itu, pemanfaatan lahan mengalami peralihan dari sektor pertanian atau peternakan ke industri dan jasa. Begitu pula layanan pendidikan dan metode belajar mengajar mengalami pergeseran dari pembelajaran konvensional atau luring menuju pembelajaran virtual dan blended learning. Bagaimana Anda memandang esensi dari persiapan menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi yang sedang terjadi? Jawabannya A. Masa peralihan membuat manusia berpikir pentingnya madrasah, kewirausahaan, dan keterampilan. Nomor 38. Pak Heru adalah kepala madrasah Abajadun. Saat mengikuti pelatihan calon kepala madrasah, Pak Heru berupaya memahami keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang supervisi pembelajaran pada madrasah dan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, khususnya terkait supervisi akademik. Pak Heru enggan dan sungkan melaksanakan supervisi akademik karena di madrasahnya terdapat 5 orang guru senior. Namun demikian, Pak Heru harus melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan yang melatar belakangi kepala madrasah Abajadun tetap melaksanakan supervisi akademik meskipun terhadap guru senior adalah jawaban B. Menjaga kualitas proses pendidikan sehingga perlu quality control yang mengawasi jalannya proses pembelajaran. Nomor 39. Pendekatan supervisi dapat dilakukan berdasarkan atas data hasil pengamatan dan pencatatan yang teliti, objektif, serta valid. Selanjutnya, diambil langkah perbaikan yang diperlukan. Pernyataan tersebut merupakan pendekatan supervisi apakah? Jawaban E. Klinis. Nomor 40. Bu Anjar memiliki komitmen untuk melaksanakan supervisi akademik secara rutin. Berdasarkan hasil praobservasi, diketahui bahwa salah seorang guru yang bernama Bu Nancy mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran integratif. Untuk itu, Bu Anjar menugaskan Pak Heri melakukan pendampingan proses pembelajaran di kelas Bu Nancy. Hal ini perlu dilakukan oleh Bu Anjar untuk menolong Bu Nancy dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Hal yang dilakukan oleh Bu Anjar merupakan teknik supervisi akademik. E. Kunjungan kelas. Demikianlah sharing dari kami tentang AKGTK dan asesmen kepala madrasah. Jawaban-jawaban tersebut yang kami berikan merupakan opsi jika para pembaca budiman ingin mencari jawaban yang lebih benar, monggo silakan. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi